Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil segmen analisis terhadap pelanggan dengan kategori occasional buyers atau pelanggan yang hanya melakukan pembelian sesekali. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Christian Carlos NT Sitorus dengan NIM 2357301023 dari kelas 3 SIA. Di sini saya mempresentasikannya untuk mata kuliah Business Intelligence atau BI. Oke, kita masuk ke chart yang pertama yaitu customer segment by sales. Nah, di sini kelihatan walaupun mereka tidak terlalu sering bertransaksi atau segmen ini tidak sering bertransaksi, ternyata segmen ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penjualan perusahaan. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata segmen occasional buyers justru menjadi salah satu penyumbang sales tertinggi yaitu sekitar 18,5%. Ini menarik karena biasanya kita menganggap pelanggan terbaik itu adalah pelanggan loyal atau yang sering membeli. Tapi di sini terlihat bahwa pelanggan yang hanya sesekali bertransaksi pun tetap mampu memberikan kontribusi pendapatan yang besar. Artinya, segmen ini punya potensi yang sangat baik jika dikembangkan secara lanjut. Oke, kita masuk ke slide kedua yaitu customer segment by amount. Nah, selain dari total sales, jumlah pelanggan pada segmen occasional buyers juga cukup tinggi, di mana segmen ini memiliki kelompok pelanggan kedua terbesar berdasarkan jumlah transaksi pelanggan. Jadi bisa dibilang pelanggan ini memang cukup banyak jumlahnya, mereka datang melakukan pembelian tetapi belum rutin. Nah, disinilah tantangan perusahaan, bagaimana caranya supaya pelanggan yang tadinya hanya sekali membeli bisa menjadi pelanggan tetap. Oke. Kemudian kita masuk ke slide Customer Segment Trends. Kalau dilihat dari tren tahunannya, jumlah pelanggan pada segmen ini sebenarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelanggan yang masuk ke kategori occasional buyers. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2017, terjadi penurunan total nilai belanja dari pelanggan. Padahal sebelumnya itu selalu mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Artinya, meskipun customer-nya bertambah, belum tentu nilai transaksi mereka juga ikut meningkat. Bisa jadi pelanggan membeli lebih jarang atau nilai pembeliannya itu lebih kecil. Oke, kemudian kita masuk ke segmen by product, customer segment by product. Di sini dari sisi produk yang paling sering dibeli, pelanggan pada segmen occasional buyers atau pelanggan dengan pembelian sesekali paling banyak membeli produk kategori office supplies. Jumlahnya itu sampai 1.339 pelanggan yang melakukan pembelian untuk produk office supplies. Setelah itu disusul oleh kategori furniture dan juga teknologi. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya kebutuhan kantor menjadi daya tarik utama bagi pelanggan di segmen ini. Hal ini juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk memberikan promo atau bundling khusus pada kategori produk-produk tersebut. Oke, kita langsung masuk ke customer segment trends. Di sini kita Oke, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Di sini kita bisa lihat sebaran dari customer segment ini. Saya mohon maaf, saya lupa mengganti. Kalau dilihat berdasarkan wilayah, pelanggan occasional buyers paling banyak berasal dari state California sebesar 20,11%. Hal ini itu cukup masuk akal karena California memiliki banyak kota besar seperti Los Angeles, San Diego, dan juga San Francisco. Selain itu, California juga merupakan salah satu state dengan jumlah penduduk terbesar di Amerika Serikat. Semakin besar jumlah penduduk dan aktivitas bisnis di suatu wilayah, maka peluang transaksi juga semakin tinggi. Terakhir ini adalah dashboard segmentasi yang digunakan dalam analisis ini, dashboard keseluruhan. Dashboard ini membantu memvisualisasikan data pelanggan mulai dari tren penjualan, jumlah customer, kategori produk, hingga persebaran wilayah di mana customer segmen ini berada. Dengan dashboard seperti ini, perusahaan itu bisa lebih mudah memahami perilaku pelanggan dan mengambil keputusan bisnis berdasarkan data. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa segmen ini atau segmen occasional buyers atau segmen dengan pelanggan pembelian sekali memiliki potensi besar untuk ditingkatkan menjadi pelanggan loyal atau loyal customer. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat strategi agar
pelanggan lebih sering melakukan transaksi. Beberapa strateginya itu misalkan memberikan program loyalitas seperti kupon diskon setelah pelanggan mencapai jumlah transaksi tertentu, kemudian menawarkan membership khusus dengan benefit tambahan, misalkan seperti cashback atau diskon eksklusif untuk membership. Kemudian kita mengirimkan promosi berkala dan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan, serta kita buat promo bundling atau minimum pembelian agar nilai transaksi juga ikut meningkat. Dengan strategi tersebut, diharapkan pelanggan yang awalnya hanya membeli sesekali bisa berubah menjadi pelanggan yang lebih aktif dan juga loyal. Sekian hasil presentasi segmen analisis untuk segmen occasional buyers. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.